Halo, assalamualaikum, selamat malam teman-teman semua. Kita berjumpa lagi. Malam hari ini saya sedang berada di Kota Bandung, Jawa Barat. Tepatnya sekarang sudah berada di Stasiun Kiara Condong. Dari Bandung, dari Stasiun Kiara Condong, rencananya saya mau pulang ke Jogja, teman-teman. Naik kereta termurah, kereta api Kahuripan. Tapi tiketnya udah habis. Jadi malam ini saya nggak kebagian tiket kereta Kahuripan. Kita akan naik kereta yang lain. Opsi kehabisan tiket kereta Kahuripan dari Bandung menuju Jogja, kita akan naik kereta api Kuto Jaya Selatan. Ternyata ada rombongan supporter Persib sepertinya, teman-teman. Terakhir ke Stasiun Kiara Condong masih direnovasi. Dulu boardingnya ke sana, belok kanan ya, masuk ke kanan. Sekarang kita harus lurus masuk ke sini dan ini adalah bangunan baru jadi tambah cakep banget. Ini ada tangga ke atas, nanti bakal jadi apa ya? Bisa buat nunggu juga kayaknya, terus lihat kereta dari atas gitu. Ada lantai 2-nya. Kalau kita mau masuk kereta jarak jauh kita harus ke sana, teman-teman, lurus. Lumayan panjang ya untuk ruang tunggu di luarnya, dan jadi tambah tertata rapi dan kelihatan modern banget. Makin cakep Stasiun Kiara Condong. Terus di sini juga ada dispenser untuk isi ulang air secara gratis, refill air secara gratis ya teman-teman. Di dekatnya pintu masuk, dekatnya loket sama customer service. Jadi ada di luar stasiun ya, bukan di dalam stasiun, harus boarding masuk dulu. Kita langsung masuk aja ke dalam stasiun ya. Jalannya lumayan jauh sekarang untuk boarding. Untuk boarding ke pintu masuk. Tapi jadi rapi, jadi cakep. Ada di ujung sini untuk pintu masuk keberangkatan kereta jarak jauh. Boarding time Stasiun Kiara Condong, waktu akhir boarding kereta api jarak jauh 5 menit sebelum kereta berangkat, teman-teman. Jadi nggak boleh mepet-mepet kayaknya. 5 menit sebelum kereta berangkat kita harus sudah boarding masuk ya. Lebih mudah kita pakai face recognition gate. Jadi di Kiara Condong juga ada face recognition gate-nya. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam. Itu ada kereta api Mutiara Selatan baru berangkat. Di sini bisa boarding pakai tiket dan KTP. Harus nyetak tiket fisik atau pakai e-tiket dari aplikasi Akses by KAI. Kalau mau lebih cepat nggak ribet, kita lewat sini. Tuh kan responsif kan, layar untuk face recognition-nya nggak ngebug. Jadi cepet, meskipun topi sama kacamatanya nggak dicopot ya. Keretanya ada di sana teman-teman, di jalur nomor 5, tapi kita nggak bisa langsung nyebrang ke sana. Kita nyebrangnya harus lewat Skybridge. Ngikutin petunjuk aja tuh udah jelas sih, peron 1 sampai 5 nyebrang ke Skybridge. Kalau peron 6 nggak perlu nyebrang Skybridge. Wah, tadi bisa nge-cheat sebenarnya. Bisa lebih cepat nyebrangnya. Harusnya masuknya pas sebelum Mutiara Selatan berangkat ya. Nggak perlu nyebrang Skybridge, langsung masuk aja nyebrang ke sana. Nah, ini yang PR. Kalau di sini nggak ada kereta, kita nyebrang ke sananya harus lewat Skybridge, naik, terus turun lagi ke bawah. Kita mulai olahraga malam. Naik Skybridge, Stasiun Kiara Condong tanpa eskalator. Jalannya dari luar jauh, set, masuk sana ke ujung, belok kanan, balik lagi ke selatan sini. Dari sini kita naik ke atas, nanti balik lagi, muter, balik lagi masuk ke bawah peron. Ya makanya tadi ditulis 5 menit sebelum kereta berangkat kita harus sudah masuk ya. Karena dari sana ke sini sampai jalur keberangkatan kayaknya nggak cepet, butuh waktu. Kecuali kalau keretanya di peron jalur 6 kayak Mutiara Selatan, masuk tinggal naik kereta. Tapi kalau di seberang sana, udah ngos-ngosan aku. Kalau di seberang sana butuh waktu banget.
Sepertinya di belakang saya ada ibu-ibu juga pada ngos-ngosan. Checkpoint pertama, bisa istirahat dulu lah. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, Mbak, Kuto Jaya Selatan. Turun lagi. Ini bisa perosotan nggak sih sampai bawah gitu? Tinggi loh, naiknya zigzag, turunnya lurus. Ini kayaknya udah 2 menit lebih sih. Ya 5 menitan, muter doang. Tadi bisa ngecit. Ngecit kalau ada Mutiara Selatan nyebrangnya langsung tanpa lewat Skybridge. Tinggal masuk kereta Mutiara Selatan, keluar lagi. Ramai penumpangnya. Saya duduk di ekonomi 3 di nomor 21C. Ya, di sana. Madep mundur, coy. Madep maju, ding. Kok madep mundur? Kita dapat kursi yang searah laju kereta kayaknya. Kursi kesukaan 21C. Oke, masuk di sini ekonomi 3. Bismillahirrahmanirrahim. Lokomotif yang berdinas malam hari ini CC2018903 di Induk CPN untuk kereta api Kuto Jaya Selatan. Pakai lokomotif CC201 kotak. Kirain pakai CC203. Penumpangnya banyak banget yang di sini. Kayaknya pada di ekonomi 1 ini yang paling depan. Pada ngerokok dulu sebelum berangkat. Sudah terlihat penumpang kereta Kuto Jaya Selatan ya, karena emang kereta rakyat, kereta yang murah. Bepergiannya biasanya bareng keluarga, bareng rombongan itu naik kereta subsidi kayak gini teman-teman. Tarifnya dari Kiara Condong, dari Bandung sampai ke Kutoarjo, ke tujuan akhir, atau tarif jarak jauh ya, itu 62.000. Kalau jarak menengah atau jarak dekat kalau nggak salah sekitar 58.000. Ini lokomotif dinasnya apa nih? Kahuripan kayaknya. Di sebelah sini ada kereta ekonomi juga. Kereta rangkaian keretanya Pasundan teman-teman. Kalau dari luar sekilas sama ya, mirip ya. Pasundan sama Kuto Jaya Selatan, yang sini juga ekonomi, tapi ini ekonomi kursi tegak berhadapan. Sebelumnya Pasundan juga pakai kereta yang kayak gini karena rollingan atau tukeran rangkaian sama kereta Kahuripan yang subsidi. Sama persis kayak gini, sama kayak Kuto Jaya Selatan. Tapi sekarang Pasundan ini udah beda. Dari luarnya emang kelihatan mirip, tapi cendilannya ini oval-oval. Kalau ini kan dia ovalnya cuman di bawah ya, yang atasnya kayak garis tegas gitu. Pasundan sekarang sudah pakai kereta ekonomi new generation versi modifikasi teman-teman. Jadi udah nggak rollingan lagi sama kereta Kahuripan. Ini parkir, nanti berangkat lagi besok pagi. Kalau biasanya Pasundan datang parkir, nanti berangkat jadi Kahuripan jam 10 malam. Tapi sekarang Kahuripan sama Pasundan udah nggak pakai rangkaian kereta yang sama ya. Naik kereta api Kuto Jaya Selatan ini opsi kalau teman-teman kehabisan tiket kereta jarak jauh. Yang paling murah kereta api Kahuripan. Itu kalau mau tetap murah, opsinya bisa naik kereta api Kuto Jaya Selatan ini dulu, tapi harus transit teman-teman di stasiun Kutoarjo. Jadi nggak langsung direct ke Jogja. Kalau mau langsung direct ke Jogja itu pilihannya juga banyak ya untuk keberangkatan malam dari Bandung. Ada kereta api Mutiara Selatan, ada Malabar, ada Lodaya juga, tapi tarifnya udah di atas 300.000. Yang paling murah emang cuma ada Kahuripan dari Kiara Condong sampai ke Lempuyangan Jogja. Tapi kalau kita kehabisan Kahuripan,
Biasanya beli Kuto Jaya Selatan ini masih ada sih kalau dadak-dadak. Mendadak gitu masih dapat tiketnya teman-teman. Meskipun hari ini saya ngecek tiketnya sisa 9 kursi atau 6 kursi gitu sampai ke arah Kutoarjo. Karena emang penumpang kereta-kereta subsidi yang kursi tegak berhadapan itu juga bisa dibilang tetap bakal paling rame dan tiketnya pasti habis duluan dibandingkan kereta-kereta yang udah new generation ataupun premium yang harga tiketnya 300.000 ke atas. Jadi kereta-kereta subsidi yang kursi tegak berhadapan meskipun dibilang nggak nyaman tetap jadi primadona yang peminatnya banyak banget teman-teman. Kurang 5 menit berangkat, yang baru datang juga banyak banget cuy. Di depan semua naiknya. Ekonomi 1, ekonomi 2. Ramai banget. Tuh, ada lari-lari. Kayaknya rombongan semua sih. Pada rombongan. Kalau naik-naik kereta subsidi ini mesti pada rombongan. Saya sendirian. Lari. Yo, lari yo. Apalagi kalau dari sana tuh. Baru masuk langsung lari tuh. Kasihan banget. Naik Skybridge dulu, turun lagi. Jam 20:50 berangkat tepat waktu dari stasiun Kiara Condong, Bandung. Kita bakal naik kereta api Kuto Jaya Selatan ini sampai ke stasiun Kutoarjo, Jawa Tengah. Nah, nanti dari Kutoarjo nyambung kereta buat ke Jogja, cuma pas kereta baru jalan ini belum tahu nanti bakal nyambung naik kereta apa. Apakah naik kereta lokal Pramex atau naik kereta lainnya. Durasi perjalanan naik kereta api Kuto Jaya Selatan ini sekitar 7 jam 15 menitan. Kira-kira bakal nyampe Kutoarjo sebelum subuh jam 4-an pagi. Kereta ekonomi subsidi yang duduknya tegak berhadapan adu dengkul, penumpangnya selalu rame nggak pernah sepi. Kali ini saya duduk di nomor kursi 21C, kursi favorit kalau naik kereta ekonomi jenis ini. Soalnya bisa selonjorin kaki dengan nyaman dan nggak adu dengkul sama penumpang lain. Toilet di kereta api Kuto Jaya Selatan ini ada 2 jenis, ada yang kloset duduk dan ada yang kloset jongkok. Semuanya bersih, airnya mengalir dan bisa dipakai buat BAB juga selama perjalanan. BTW ini juga ada toilet yang udah dimodifikasi jadi lebih cakep dan nggak kelihatan jadul. Jalur rel kereta dari Bandung menuju ke arah timur. Dulunya waktu zaman Belanda itu dianggap sulit dibangun karena kontur tanah dan medan yang ekstrim di wilayah pegunungan. Tapi nyatanya jalur kereta itu sekarang selesai dibangun dan bisa dilalui kereta buat menghubungkan kota Bandung dengan kota-kota lainnya di wilayah timur. Kalau pas naik kereta malam hari kayak gini, ya nggak kelihatan pemandangan apa-apa sih, gelap semua. Tapi kalau jamnya pas pagi atau sore hari, pemandangan di jalur kereta ini tuh bagus banget, nggak bakal bosenin.
Perjalanan kereta api Kuto Jaya Selatan tiba di stasiun Cipendei teman-teman, dan disambut hujan ya ini. Main deres. Mau beli apa ya? Udah kenyang juga sih. Kalau naik kereta subsidi PSO tuh kayak penumpangnya udah pada hafal ya. Turun semua dari depan sampai belakang. Ramai banget. Stasiun Cipendei, stasiun kecil yang letaknya di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Stasiun ini jadi titik penting perjalanan kereta api karena semua kereta yang melintas di sini wajib berhenti, bahkan kereta presiden sekalipun. Karena wajib dilakukan pengecekan rangkaian kereta setelah melewati jalur ekstrim naik turun gunung sebelum dinyatakan aman buat melanjutkan perjalanan. Buset, bisa dilihat teman-teman. Kalau penumpang kereta subsidi di Cipendei itu bubar dari depan sampai belakang. Tuh, hujan-hujan pun tetap turun ya, buat ngerokok dulu, buat jajan dulu, beli kopi dan lain-lain. Dari Kiara Condong sampai Cipendei ini tadi Kuto Jaya Selatan itu nggak berhenti sama sekali ya teman-teman. Bablas semua, Leles bablas, Cibatu juga bablas. Jadi udah kayak serasa naik kereta kelas Argo ekonomi. Ramai coy dari depan sampai belakang. Normalnya berhenti sekitar 10 menit. Tadi kayak kita awal 4 menit dari jadwal. Dari ujung depan sampai belakang. Ramai banget. Ternyata ada rombongan supporter Persib sepertinya teman-teman. Makanya ramai banget. Kayak berangkatnya rombongan-rombongan semua. Ini kalau pas hujan gini tuh, kalau kereta dari timur ke arah sini biasanya selip di Cirahayu, di Ciawi. Biasanya sih. Tapi nggak tahu nanti ada yang selip bang ya. Kita nggak ketemu kereta sih. Kalau ada yang selip bisa jadi lokomotifnya dicopot buat nolong. Ramai banget Cipendei. Semua kereta wajib berhenti ya. Sekitar 10 menit. Tapi kalau saya lihat di jadwal itu Kuto Jaya Selatan ini berhentinya sekitar 12 menit normalnya. Di sini ada kayak baru ini, nanti nggak tahu dipakai buat apa ya. Apakah buat kios atau apa ini. Terus ada kayak tempat duduknya gitu, lumayan banyak. Stasiunnya emang ramah untuk penumpang yang mau ngerokok dan jajan. Karena berhenti lama ya, dikasih kursi-kursi dudukan kayak taman gitu. Dari ujung depan sampai belakang. Sini juga banyak nih. Jadi kalau di Cipendei mau ngerokok, turun dulu, puas pasti teman-teman. Nah, saya beberapa kali naik kereta yang bukan subsidi itu penumpangnya nggak banyak yang turun di Cipendei. Tapi kalau di Cipendei pas kita naik kereta yang subsidi itu, buyar langsung. Karena kayaknya udah pada hafal ya, sering naik. Setelah ini baru kereta api Kuto Jaya Selatan ini bakal banyak kena silang, kalah sama kereta-kereta yang dari timur ke arah Bandung. Tadi dari Kiara Condong udah nggak berhenti-berhenti. Ini pemberhentian pertama di Cipendei. Bisa dilihat ya teman-teman. Tadi kursinya tuh full penumpang semua. Kebanyakan emang cowok sih. Kalau kita lihat ke dalam tuh pada hilang, ditinggal semua sama yang punya kursi, pada turun. lebih 47 menit kita tiba di stasiun Ciamis teman-teman. Tadi setelah Cipendei nggak banyak berhenti di Tasikmalaya ya, baru terus Ciamis. Saya nyoba tidur tapi kebangun-bangun juga sih. Yang turun banyak banget tuh di belakang, turun buat ngerokok ya. Supporter bola, supporter Persib teman-teman, banyak banget. Mau tanding di Jogja. Persib lawan apa ya? Ada yang turun juga di Ciamis ternyata. Parsial dari Bandung. Tadi ada juga yang naik dari Ciamis. Kalau nggak ada supporter Persib kayaknya mungkin masih nggak begitu ramai ya. Tiket futsal ini biasanya masih bisa dibeli mendadak sih kalau nggak long weekend. Tapi karena banyak supporter Persib, rombongan habis kayaknya teman-teman. Karena tadi kebanyakan bilangnya sebenarnya mau naik Kahuripan, tapi Kahuripan habis kan. Karena satu-satunya kereta murah yang ke arah Jogja ya cuman Kahuripan.
Lodaya. Kereta New Generation Stainless Steel satu-satunya yang menuju ke Bandung ya. Udah mode malam, gelap banget. Pada tidur. Saya juga pernah naik Lodaya, teman-teman, menuju Bandung. Nanti teman-teman bisa tonton video di pojok kanan atas. 00 lebih 18, jam 12 lebih 18, teman-teman. Kita tiba di stasiun Banjar, awal 4 menit dari jadwal ya. Berhentinya kayak bakal lama sih. Dan ini hujan. Masih gerimis. Nggak begitu banyak yang naik. Tapi tadi ada juga penumpang yang turun. Stasiun ujung paling timur dari daerah operasi 2 Bandung untuk kereta jarak jauh naik turun penumpang. Setelah ini bakal masuk ke wilayah Jawa Tengah. Perjalanan masih sekitar 4 jam lagi, teman-teman. Udah coba tidur, bangun tidur gua. Dan setelah ini kayak bakal banyak berhenti karena dari sana banyak banget kereta-kereta jarak jauh yang kastanya lebih tinggi dari Kuto Jaya Selatan dan jalurnya masih single track ya, jadi harus gantian. Kemungkinan kita bakal kalah silang. Setelah Banjar ini masih hujan ternyata. Nah, Banjar ini nggak punya kanopi yang panjang tuh loh. Jadi kalau hujan deras tuh kasihan banget penumpang di sini kayaknya. Kanopinya cuma sini aja. Apalagi keretanya kalau panjang sampai sana tuh depan sana. Kalau hujan deras ya naiknya harus ke jalur sini. Yang kasihan lagi kalau masuknya jalur 2 atau jalur 3. Nggak ada kanopinya. Terbuka atapnya, teman-teman. Apa nih Banjar ada kanopinya gede kayak Tasikmalaya gitu. Jam 1 kurang 5 menit kita tiba di stasiun Sidareja, teman-teman. Yang turun lumayan banyak, yang naik juga banyak. Dari Sidareja ada juga yang naik. Di stasiun Sidareja ini kita masih tunggu bersilang kereta api Mutiara Selatan, teman-teman. Dari Surabaya Gubeng tujuan akhir Bandung. Mutiara Selatan dari Gubeng ke Bandung, bawa ekonomi premium sama kereta eksekutif ya. Kereta langganan saya kalau dari Surabaya ke Jogja, bisa beli tarif khusus naik ini nih. Ini teman-teman bisa tonton video di pojok kanan atas. Berhenti sebentar banget, bapaknya malah loncat-loncat. Penumpangnya turun sebentar banget. Penumpangnya turun dikit ya. Tadi ada kayak cuma 2 orang yang turun. Sinyalnya udah hijau. Langsung berangkat lagi.
Tiba di stasiun Gandrung Mangun jam 1:17. Yang turun lumayan banyak di depan dan yang naik juga ada lagi teman-teman. Di stasiun Gandrung Mangun berhenti sekitar 10 menit. Kita maju satu petak ya. Tadi Sidarja terus Gandrung Mangun. Tadi Silang Mutiara Selatan, kita sekarang Silang sama Malabar teman-teman. Karena Malabar sama Mutiara Selatan tuh jaraknya depan belakang. Biasanya kalau naik Kauripan tuh dibantai 2 kali di Caruban. Jam 1:47 kita tiba di stasiun Jeruk Legi. Sudah masuk Jawa Tengah ya teman-teman. Maju dikit Silang, dan di sini kita juga mengalah sama kereta Turangga. Ngebut coy di sini single track. Jam 2:07 perjalanan kereta api Kuto Jaya Selatan tiba di stasiun Maos teman-teman. Yang turun banyak banget dari depan sama belakang, lumayan banyak. Stasiun yang ada depo BBM-nya ya, depo kereta BBM di sebelah sana buat ketel angkutan BBM, depo Pertamina. Di sini kita masih tunggu bersilang sama kereta Purwojaya. Ini kayaknya lagi ada proyek, mungkin mau bangun peron tinggi. Sensasi naik kereta eksekutif tapi jalan mundur. Purwojaya ya, dari Gambir ke Cilacap. Jalan mundur teman-teman. Kalau dari Kroya ke arah Cilacap. Oke, berangkat lagi, sinyalnya udah hijau. Jam 2:46 tiba di stasiun Sumpiyuh teman-teman. Kita sudah masuk double track lintas selatan ya. Di sini berhenti lumayan lama karena kita ditunggu di susul kereta api Mataram. Tadi sebelum Sumpiyuh berhenti di Kroya, tapi saya nggak turun karena udah terlambat. Berhentinya cuma sebentar, berangkat lagi teman-teman. Tadi pas kita berangkat dari Kroya, itu Mataram udah masuk di belakang kita teman-teman. Dan kalau secara normal emang di Sumpiyuh ini kereta api Kuto Jaya Selatan disusul ya oleh kereta api Mataram. Kuto Jaya Selatan cuma lari 100, Mataram larinya 120. Nggak berhenti di Sumpiyuh dan kita berhenti di Sumpiyuh, jadi ya disuruh minggir sekalian. Baru juga masuk double track ya dari Kroya, maju 2 stasiun udah kena bantai, kena susul sama kereta jarak jauh yang lebih ngebut. Tadi di single track ke Silang banyak kereta, di double track kita kena susul. Sekarang kereta yang saya naiki udah masuk jalur ganda,
trek lurus Kroya Yogyakarta yang support buat kereta itu lari sampai kecepatan maksimal 120 km per jam. Tapi ternyata setelah dicek pakai GPS speedometer, kereta api Kuto Jaya Selatan ini kecepatannya nggak lebih dari 90 km per jam. Di kereta ekonomi jadul yang kayak gini juga ada fasilitas AC di setiap gerbong keretanya. Jadi gak usah khawatir kalau penumpangnya full penuh gak bakal gerah atau sumuk. Cuma kadang emang suhu AC-nya nggak dingin-dingin banget sih. Jam 3 lebih 9 menit, awal 3 menit dari jadwal. Kereta api Kuto Jaya Selatan tiba di stasiun Gombong, teman-teman. Ini yang turun banyak banget di sini. Sudah masuk Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah ya. Setelah stasiun Gombong, saya ketiduran. Lumayan sekitar sejaman sebelum sampai di tujuan akhir stasiun Kutoarjo. Tadi setelah stasiun Gombong, kereta api Kuto Jaya Selatan juga masih berhenti di stasiun Karanganyar, stasiun Kebumen, dan stasiun Kuto Winangun. Tepat waktu jam 4 lebih 5 menit tiba di tujuan akhir stasiun Kutoarjo, Jawa Tengah ya teman-teman. Yang turun di Kutoarjo banyak banget teman-teman penumpangnya, dan kayaknya pada lanjut naik kereta lokal ya, komuter lain Prambanan Express atau Pramex dari stasiun Kutoarjo menuju stasiun Yogyakarta. Jadi kebanyakan tadi emang supporter Persib Bandung mau mendukung Persib di Jogja karena kehabisan tiket Kahuripan. Itu sama kayak saya, ngeteng dulu menuju Jogja biar lebih hemat naik Kuto Jaya Selatan. Terus kita bisa lanjut naik komuter lain Pramex, tiketnya Rp8.000. Untuk kereta api Kuto Jaya Selatan tiketnya cuma Rp62.000 ya, dari Bandung sampai ke Kutoarjo. Jadi kalau di total sekitar Rp70.000. Tadi masih banyak yang baru pada beli tiket lewat aplikasi Gojek, pakai GoTransit atau dari akses by KAI juga. Cuman saya dari Kutoarjo memutuskan untuk kayaknya nggak naik Pramex karena nanti bakal penuh berdesakan, terus bakal berdiri juga ya karena crowded. Saya akan mencoba cara lain. Kita akan naik kereta jarak jauh lanjut menuju ke Jogja dengan beli tarif khusus 2 jam sebelum keberangkatan. Tadi saya ngecek-ngecek kayaknya yang jamnya lumayan enak dan tibanya udah agak terang ya di Jogjanya. Kita bakal naik kereta api Progo. Tadi juga udah pesen tiketnya, ngecek-ngecek pas masih di Kuto Jaya Selatan, langsung aja deh booking Progo. Udah banyak kursi-kursi yang terisi sih, cuman ada kursi yang masih kosong juga, jadi yaudah gas aja beli tiket kereta jarak jauh Progo kelas ekonomi. Tarifnya Rp45.000 dari Kutoarjo ke Jogja dan pasti dapat tempat duduk, nggak bakal berdiri. Kalau Pramex, kalau penuh itu bakal berdiri teman-teman, karena tempat duduknya juga rebutan, nggak bisa pesan. Sebenarnya ada beberapa kereta lain yang lebih pagi ya, setelah Kuto Jaya Selatan ini kalau mau nyambung kereta jarak jauh itu bisa. Ada Singasari, ada Manahan juga. Cuman kalau Singasari nanti sampai sana masih gelap, terus Manahan kelasnya eksekutif semua. Jadi kita naik Progo aja untuk lanjutan dari trip naik Kuto Jaya Selatan dari Bandung menuju Jogja. Sekarang kita transit dulu di stasiun Kutoarjo sekitar 1,5 jam. Nanti kereta Progonya bakal berangkat jam 5.40 ya dari Kutoarjo kalau nggak telat. Sekarang masih jam 4 lebih 14 menit. Kita sambil nunggu sholat subuh dulu, azan subuh di Kutoarjo. Kita jalan keluar dulu ya, nanti kita boarding lagi, masuk ke dalam. Sebenarnya nggak keluar juga nggak apa-apa sih kalau kita udah punya tiket. Cuman saya mau nunjukin aja untuk pintu masuk di stasiun Kutoarjo. Kalau keluar terus lurus ke sana, itu pintu masuk untuk kereta lokal Prambanan Express atau Pramex ya. Kalau naik kereta Pramex ke sana, pintunya berbeda dengan kereta jarak jauh. Kalau kereta jarak jauh di sini teman-teman, bisa nanti boarding pakai tiket dan KTP atau pakai face recognition gate. Jadi stasiun Kutoarjo ini pintu masuknya terpisah antara kereta jarak jauh dengan kereta lokal. Kita langsung aja masuk ke dalam stasiun ya teman-teman.
Pakai face recognition gitu aja biar cepet. Oke. Sepi. Bisa ngisi air juga di sini, refill kalau mau. Kita masih 1 jam. Ini yang naik kereta Manahan lumayan banyak juga teman-teman. Kayaknya pada beli tarif khusus juga ya. Ada 8 atau 9 orang kayaknya. Manahan ini kelas eksekutif, tarif khususnya 55.000 kalau sampai Jogja. Kalau nggak salah bisa juga Kutoarjo sampai Solo langsung, itu berapa ya? Kalau ekonomi 70, kalau eksekutif tuh 90 atau berapa ya? Saya kurang hafal. Ada tarif khusus untuk Kutoarjo Jogja sama ada tarif khusus untuk Kutoarjo Solo. Nah, kalau perjalanannya mau cepat dan lebih nyaman, dapat duduk, nggak berdiri, ya ini bisa naik Manahan kelas eksekutif ya. Tujuan akhirnya ke Solo balapan. Kayaknya beli tarif khusus ini bukan ke Jogja sih, mungkin ke Solo. Karena kalau mau murah dari sini ke Solo bisa naik Pramex terus nyambung KRL teman-teman. Kalau mau cepet beli tarif khusus kereta jarak jauh. Sudah ada pengumuman Progo masuk jalur 3 ya teman-teman. Yang naik lumayan banyak juga loh tarif khususan ini. Berapa tuh berarti? 5, 6, 7 sama saya. Oh, ada yang baru masuk juga tuh. Buset, banyak banget Progo. Gokil. Saya duduknya di ekonomi 4. Agak sini kali ya. Udah mulai cerah. Langitnya udah warna putih ya. Nggak nyangka lokomotifnya ternyata malah pakai lokomotif CC201 livery vintage 9201 di Poinduk Jember teman-teman. Kereta api Progo hari ini ya. Kita langsung masuk aja karena berhentinya cuma sebentar. Loknya vintage, pembangkitnya Taksaka. Gokil. Saya duduk di ekonomi 4. Siapa mas? Tak. Keluar kan juga gorden. Kita udah berangkat dari Kutoarjo teman-teman. Berarti cuma sebentar. Penumpangnya penuh banget dari depan sampai belakang. Oke teman-teman, sudah duduk di ekonomi 4, kursi nomor 16A ya, nomor besar, debat jendela yang lumayan full dari arah Jakarta keretanya menuju ke arah Jogja. Penumpangnya ramai banget dari ekonomi 1, 2, 3, sampai 4.
Gokil emang, Progo ini tuh emang laris banget sih. Jamnya enak, berangkatnya paling malam, datang tiba di Jogjanya itu udah pagi menjelang siang ya. Bukan siang banget sih, masih paginya masih enak banget itu jam 7. Jadi kalau mau sarapan dulu tuh pas banget, dan keretanya udah pakai kereta ekonomi new generation stainless steel, spek rata kanan ini mah. Selama perjalanan bakal nyaman banget, pakai mode malam, kursinya habis duduk di Kuto Jaya Selatan bertransformasi teleport ke kereta ekonomi spek rata kanan. Punggung saya langsung serasa dimanjakan ini. Jadi kalau mau tidur lagi sebenarnya masih oke lah, masih cukup 1 jam dari Kutoarjo menuju ke arah Yogyakarta ya. Jadi untuk tarif khusus belinya 2 jam sebelum keberangkatan. Untuk kelas ekonomi dari Kutoarjo ke Jogja itu tarifnya 45.000. Mau kereta apapun ya teman-teman yang bisa beli tarif khusus, mau Progo, mau yang lain itu juga 45.000. Jadi mending nyari kereta yang ekonominya udah new generation kayak Progo. Kecuali kalau Kauripan kan subsidi. Kalau dari Kutoarjo ke Jogja tarifnya malah 80.000 karena nggak bisa pakai tarif khusus. Tapi kalau teman-teman mau lebih murah, hemat perjalanannya, ya opsi satu-satunya naik Pramex, nyambung kereta Prambanan Express ya, kereta lokal dari Kutoarjo menuju Jogja, tarifnya Rp8.000 saja. Bisa beli tiketnya pakai aplikasi Akses PKI, bisa pakai GoTransit dari Gojek, atau pakai e-money teman-teman. Nanti tinggal tap kartu kayak KRL gitu, KMT atau KRL. Kita menikmati perjalanan 1 jam naik kereta Progo dari Kutoarjo ya, dan ternyata lokomotifnya pakai lokomotif vintage CC201 livery vintage 9201 di Poinduk Jember. Gokil. Teman-teman, kita sekarang di angka 116, 117 dan bisa didengarin sendiri ya, anteng banget, nggak bising, nggak berisik, nggak gemelodak. Spek kereta kanan udah mirip eksekutif, nggak ada ekonominya, tampilan dalamnya juga. Kereta ekonomi new generation stainless steel ini lari di angka 110 km per jam, tapi itu anteng banget, senyap banget. Kemarin saya juga pernah ngetrip naik Pasundan ya, terakhir itu lari cuma 90-95. Gemelodaknya lumayan kerasa banget. Ini tuh beda banget, makanya saya bilang ekonomi yang new generation versi modif itu jauh di bawah yang stainless steel ini, dan masih di bawahnya ekonomi premium. Ini anteng banget coy, 110 kecepatannya Progo. Apalagi kalau ekonomi yang modif itu, yang new gen modif di geber 110, kayaknya bakal lebih gemelodak lagi dan nggak nyaman ya. Lokomotif vintage coy, lari segini. Gokil, ngebut full speed CC201. Kita melintas langsung stasiun Wojo. Kecepatannya segini nih. Lewat jembatan, lewat wesel tuh cuman gerak gitu doang, nggak sampai yang kasar gitu, halus banget, mantap ya.
Untuk detail trip naik kereta api Progo, teman-teman bisa tonton videonya di pojok kanan atas ya. Wah, ini asli enak banget teman-teman. Kalau buat tidur tuh langsung kayak PW gitu loh. Plak, bisa ketiduran ini. Nyaman banget sih emang. Kita tiba di stasiun Wates ya, pemberhentian terakhir sebelum tujuan stasiun Lempuyangan. Udah masuk di wilayah Provinsi Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta. Gak ada yang turun. Nyaman banget sih ini. Enak pol. Langsung buat tidur tuh kayak apa ya, refleksi habis duduk tegak berhadapan. Bisa turun di belakang saya. Dari Bandung berangkat jam 9 kurang, terus nyampe di Kotoarjo jam 4 pagi ya teman-teman. Kita transit sekitar 1,5 jaman di Kotoarjo, terus nyambung lagi naik kereta menuju ke arah Jogja. Dan nanti tiba di Jogja 6.40, berarti berapa jam ya? Totalnya berarti 9 jam teman-teman kalau kita pakai cara yang saya lakukan seperti ini. Dari Bandung menuju ke Yogyakarta. Kalau naik Pramex tadi mungkin transitnya lebih singkat karena berangkatnya lebih pagi ya, jam 5. Beda sekitar hampir 40 menitan lah. Mungkin jadinya totalnya 8 jam perjalanan. Total tarif kalau kita naik kereta api Kuto Jaya Selatan ditambah naik kereta jarak jauh beli tarif khusus seperti saya sekarang ini, 62.000 untuk tiket tarifnya kereta api Kuto Jaya Selatan dan 45.000 untuk kereta api jarak jauh tarif khusus Kutoarjo sampai Jogja atau Lempuyangan ya. Saya milihnya kereta api Progo, berarti totalnya 107.000 teman-teman. Ya masih ramah di kantong lah ya. Kalau secara langsung kita bisa naik Kahuripan 80.000. Tapi kalau pakai cara transit ada dua cara. Pakai tiket kereta jarak jauh nambah 45.000 atau nambah pakai kereta lokal Pramex. Kalau pakai Pramex 70.000 lebih murah lagi. Kalau pakai kereta jarak jauh berarti 107.000. Menurut saya masih worth it sih antara mau pakai Pramex atau mau pakai kereta jarak jauh. Kalau mau lebih cepat emang bisa ngambil Singasari dibandingkan teman-teman nunggu Progo. Tarifnya juga sama. Jadi turun dari Kuto Jaya Selatan tuh transit sekitar setengah jaman, langsung naik lagi Singasari menuju ke arah Lempuyangan. Jadi gini opsi perjalanan dari Bandung menuju ke kota Jogja. Kalau kehabisan kereta termurah secara langsung kereta api Kahuripan, kita bisa ngeteng ya, naik Kuto Jaya Selatan, transit di Kutoarjo, lalu nyambung kereta teman-teman.
Ada beberapa cara lain sebenarnya, kayak misalkan turunnya di Kroya kalau mau lebih cepet sih. Terus nyambungnya Mataram, karena kan Kuto Jaya Selatan disusul sama Mataram di Sumpio ya, itu lebih cepet lagi. Cuman kalau datangnya kepagian di Jogja masih gelap itu kayak ya mau ngapain juga gitu sih. Jadi mending transit aja di Kutoarjo, di stasiun, nunggu subuhan, nunggu azan subuh, sholat subuh dulu kalau yang beragama Islam. Terus baru naik kereta lagi menuju ke arah Jogja. Ya kalau menurut saya ada plus minusnya semua ya. Jadi bisa pakai Kuto Jaya Selatan nyambung Pramex, atau Kuto Jaya Selatan nyambung Singasari, atau Kuto Jaya Selatan nyambung Progo teman-teman. Kalau mau lebih nyaman, tidur dulu 1 jam di kereta naik Progo. Nggak mungkin kebablasan sih, karena tujuan akhirnya di Lempuyangan. Kalau ketiduran pasti dibangunin kayaknya. Tapi kalau Singasari itu bisa kebablasan kalau ketiduran, karena tujuan akhirnya sampai Blitar. Kalau di Pramek susah sih kalau mau tidur kayaknya, karena pasti penuh ya penumpangnya. Bisa jadi berdiri selama 1 jam dari Kutoarjo ke Jogja teman-teman. Nyaman banget ini. Lampunya dinyalain. Udah mau sampai Lempuyangan. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Lempuyangan. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan cepat. Kita melintas langsung di stasiun Tugu Yogyakarta ya teman-teman. Progo di sini nggak berhenti, berhentinya di stasiun Lempuyangan. Nah, satu lagi berarti kalau misalkan teman-teman emang turunnya mau di stasiun Tugu yang deket sama Jalan Malioboro, itu naiknya Pramex. Nah, ini Pramex yang tadi nih, yang tadi pagi berangkat dari Kutoarjo nih. Tujuan akhirnya stasiun Tugu. Jadi kalau mau deket sama Malioboro, turunnya di stasiun Tugu naik Pramex selanjutnya. Selamat pagi pelanggan yang kami hormati. Kami informasikan, sesaat lagi perjalanan kereta api Progo akan tiba di stasiun tujuan akhir stasiun Lempuyangan. Jam 6:38 kita tiba di stasiun Lempuyangan, Yogyakarta teman-teman. Awal 2 menit dari jadwal ya. Jogja nggak pernah sepi, Progo juga nggak pernah sepi ya. Penumpangnya banyak banget coy, gokil. Laris terus Progo. Alhamdulillah tiba di Jogja dengan selamat dan udah cerah ya teman-teman. Itu tadi perjalanan saya naik kereta ngeteng dari Bandung menuju ke Jogja. Solusi kehabisan tiket kereta Kahuripan yang murah. Jadi kita bisa naik Kuto Jaya Selatan, nyambung kereta di Kutoarjo. Ada banyak pilihan buat menuju ke Jogja, tinggal teman-teman pilih yang nyamannya yang mana. Sekian video kali ini, trip kali ini, semoga bermanfaat informasinya dan menghibur. Saya pamit, salam dari Kota Jogja. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.